Halo kawan. Pernahkah kalian berpikir siapa karakter paling berbahaya dan paling disepelekan di seluruh cerita ini? Jujur saja, mayoritas dari kalian saat ini pasti langsung memikirkan Eris dengan pedang liarnya atau Roxy dengan sihir tingkat dewa. Nyatanya, selama ini kalian semua melihat ke arah yang salah. Apa jadinya kalau aku buktikan bahwa sosok monolit sejati, wanita paling dingin dan punya mental paling baja di dunia ini, justru adalah si gadis manis berambut hijau di awal cerita. Gadis yang dicap remeh oleh banyak orang sebagai sekadar istri penurut yang praktis. Ya, kita sedang membicarakan Sylphieta. Hari ini aku akan buktikan bahwa jalan hidupnya yang membentang sampai akhir cerita bukanlah dongeng bodoh tentang cinta pertama. Aslinya, ini sebuah thriller psikologis tentang bertahan hidup yang sangat kejam. Di balik senyum malaikatnya, tersembunyi sosok Java yang menelan banyak penderitaan dan melewati neraka jahanam yang bahkan gak bakal kuat dihadapi oleh si gila Eris dalam mimpi buruknya. Biar kalian paham, mari kita lihat siapa sebenarnya Sylphieta saat dia melepas topengnya. Bersiaplah, karena analisis ini akan meledakkan otak kalian. Mari kita putar waktu kembali ke masa kecilnya. Tulis di kolom komentar apa yang kalian pikirkan tentang dia di bab-bab awal. Pasti kalian bilang dia anak kecil yang sangat lucu dan menggemaskan. Tapi sekarang, turunlah dari awan kalian, lepas kacamata merah muda itu, dan hadapi fakta yang dingin ini. Sejak lahir, hidup Sylphieta adalah kesunyian yang mencekik. Dan tahukah kalian kenapa? Semua karena rambut hijau zamrud sialan itu. Biar kalian paham, di dunia yang kejam ini, memiliki warna rambut seperti itu bukanlah tren estetika untuk terlihat keren. Nyatanya, itu adalah kutukan hidup yang nyata. Itu adalah tanda dari iblis Laplace, sosok yang ditakuti dan dibenci setengah mati oleh semua orang di setiap desa. Sylphieta dihujani batu, anak-anak lain merundungnya dan memperlakukannya seolah dia adalah iblis itu sendiri. Bayangkan rasanya tumbuh besar sebagai anak kecil dan merasakan setiap detik bahwa dirimu adalah kesalahan alam, sebuah sampah yang gak ingin dilihat oleh siapapun. Dan tepat di tengah kehampaan total itulah Rudeus muncul. Bagi Sylphieta, bocah itu bukan sekadar teman biasa. Biar kalian paham skalanya, Rudeus berubah menjadi Tuhan bagi dirinya, pria yang datang untuk mendobrak batas realitas hidupnya. Ternyata, di titik itulah jebakan mental paling berbahaya dalam hidupnya resmi terkunci. Keterikatan ekstremnya pada Rudeus secara harfiah adalah sebuah perbudakan sukarela. Sylphieta kecil tidak memiliki identitas diri sedikitpun. Gadis ini bernapas, berpikir, dan belajar sihir tanpa rapalan mantra hanya agar satu-satunya pria itu tidak memunggungi dirinya. Nyatanya, dia rela berlutut, menjadi pelayannya, menjadi bayangannya, atau menjadi objek mainannya, asalkan dia gak perlu kembali ke neraka es yang mengerikan tempat orang-orang melemparinya dengan batu. Apakah kalian siap untuk plot twist paling gila di bagian ini? Ketika Paul, ayah Rudeus, datang memisahkan mereka berdua secara paksa dan membawa anaknya pergi, kita semua membencinya dan mencapnya sebagai orang brengsek. Tapi jujur saja, Paul sebenarnya melakukan kebaikan terbesar dalam hidup Sylphieta. Jika Sylphieta tetap tinggal di sisi Rudeus saat itu, dia bakal terhapus sepenuhnya sebagai manusia. Dia bakal larut dalam kejeniusan pria itu hingga menjadi angka nol yang gak berarti. Aslinya, dia sangat butuh untuk dewasa dengan caranya sendiri, menelan hantaman hidupnya, dan bangkit sendirian. Tapi sialan, andai saja dia tahu harga mengerikan yang harus dibayar kepada takdir demi kemandirian itu. Karena apa yang menimpanya kemudian adalah sebuah horor yang secara harfiah bakal membuat jiwanya mati rasa. Dan tepat disinilah, kawan, semesta memutuskan untuk menguji Sylphieta, melihat terbuat dari apa mentalnya, dan melemparkan sebuah situasi yang bakal membuat manusia normal manapun gila total. Bencana teleportasi yang sangat terkenal itu. Pikirkan trauma ini, seorang anak perempuan berusia 10 tahun dalam sekejap mata kehilangan rumahnya, orang tuanya, seluruh dunianya, semuanya hancur.
Dan tiba-tiba dia muncul jatuh dari kekosongan di tengah langit, tepat di atas istana kerajaan Asura. Tapi itu bukanlah bagian paling mencekam dari situasi tersebut. Di sekelilingnya di udara, ada kawanan monster terbang ganas yang siap mencabik-cabik tubuhnya hidup-hidup. Dan di bawah, ada kematian yang sangat pasti jika dia menghantam tanah. Tekanan berada di puncaknya, rasa panik membakar otak. Dan tepat di detik krusial itulah, anak kecil penakut di dalam dirinya mati untuk selamanya. Biar kalian paham, tingkat stres dan konsentrasi energi sihir di 1 detik sialan itu sangat tinggi hingga tubuhnya mengalami kolaps total. Rambut hijau zamrudnya yang terkenal terbakar habis di tengah kejatuhannya, berubah menjadi warna putih kering yang mati. Nyatanya, itu bukan trik visual agar dia terlihat keren, melainkan simbol bahwa sosok Silphiete yang lama telah hangus terbakar tanpa sisa. Apakah kalian pikir dia mulai menangis atau berteriak memanggil ibunya? Sama sekali tidak. Silphiete, murni karena insting hewaninya dan tanpa mengucapkan satu patah kata pun, melepaskan seluruh energi sihirnya sekaligus. Dalam hitungan detik, dia melenyapkan semua monster dari peta di tengah penerbangan, dan berhasil mengerem kejatuhannya sendiri, mendarat tepat di kaki Putri Ariel. Apakah itu keajaiban? Jangan bercanda, sama sekali bukan. Ternyata, itu adalah murni kekuatan tekad dan mental baja agar tidak mati. Di sanalah Silphiete mempelajari aturan emas dari dunia yang bajingan ini. Jika ingin bertahan hidup, lupakan siapa dirimu sebelumnya. Istana Asura bukanlah tempat liburan, melainkan sarang ular berbisa yang menjijikan, di mana tatapan mata yang salah atau sedikit kelemahan saja bisa membuat lehermu digorok secara diam-diam di koridor gelap. Untuk bisa bertahan hidup di antara para politikus munafik dan bajingan itu, serta untuk melindungi sang putri, Silphiete mengubah namanya dan mengubur identitas aslinya. Begitulah Fitz lahir. Pengawal bisu yang dingin, mengenakan jubah berkerudung dan kacamata hitam, yang hanya dengan berdiri di akademi atau istana sudah bisa menebarkan ketakutan nyata pada siapapun. Dia mengunci rapat hatinya dan bertransformasi menjadi senjata yang sempurna. Dan di sini, kawan, kita masuk ke bagian yang pasti dilewatkan oleh setengah dari penonton. Aku gak tahu kenapa semua orang terbiasa menganggap Silphiete sebagai wanita paling lemah di antara istri-istri Rudeus. Dengan alasan bahwa dia gak bisa apa-apa melawan tebasan pedang gila Eris atau Roxy yang merupakan ahli sihir. Tapi mari kita bicara jujur, potensi bertarungnya benar-benar disepelekan secara keterlaluan, sebuah penghinaan besar. Dan reputasinya sebagai Fitz, sang pelindung sunyi, adalah bukti hidup bahwa Silphiete telah berubah menjadi monster tempur sihir yang mengerikan. Biar kalian paham seberapa dalam masalah ini, saat Rudeus berkeliaran di dunia luar dalam kondisi depresi, Silphiete berjuang sendirian membersihkan istana kerajaan dari para pembunuh bayaran. Di sarang tikus Asura, upaya pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana menurut kalian seorang gadis muda bisa membantai para pembunuh profesional? Tentu saja karena sihir tanpa rapalannya adalah sebuah kecurangan dalam sistem. Dia gak perlu membuang waktu mengucapkan mantra bodoh atau rima panjang untuk menyerang. Nyatanya, saat musuh baru saja membuka mulut untuk meneriakkan nama teknik legendaris mereka, Silphiete sudah meledakkan kepala mereka dengan serangan instan yang sunyi. Gadis ini belajar mengombinasikan sihir dengan kecepatan luar biasa. Para bangsawan angkuh kerajaan terpaksa bungkam tiap kali Fitz bertindak. Tapi poin paling krusial bukan kekuatannya, melainkan motivasi internalnya. Untuk apa dia melakukan semua itu? Kenapa dia begitu obsesif menjaga putri Ariel sampai mempertaruhkan nyawa menahan pisau musuh? Nyatanya, di dalam kepalanya masih hidup ketakutan masa kecilnya. Teror karena merasa lemah, tidak terlindungi, dan dianggap sebagai monster buangan yang dilempari batu. Menjadi perisai hidup sang putri adalah satu-satunya cara membuktikan nilai dirinya. Dia bekerja mati-matian, waspada setiap detik, dan menjadi pengawal sempurna. Tapi aslinya, di balik penyamaran Fitz yang tangguh,
tersembunyi jiwa rapuh yang kesepian. Satu-satunya hal yang dia inginkan di dunia ini adalah bertemu kembali dengan satu pria. Sekarang bayangkan pertemuan epik saat takdir mempertemukannya kembali dengan Rudeus di Akademi Ranoa. Penonton pasti mengira ini akhir yang bahagia. Tinggal lepas kacamata, berteriak memberitahu identitasnya, lalu memeluk Rudeus. Tapi ternyata tidak. Sebaliknya, Sylphiette memainkan taktik psikologis rumit. Biar kalian paham, dia menghabiskan waktu berbulan-bulan berpura-pura menjadi pria bernama Fitz. Banyak penggemar kesal dan berteriak menyuruhnya membuka kerudung. Tapi biar kalian paham latar belakangnya, di balik keheningan itu ada ketakutan primitif yang melumpuhkan hati. Sylphiette ingat betul kejeniusan Rudeus. Di kepalanya muncul pikiran buruk. Bagaimana jika Rudeus menolaknya saat tahu kebenaran? Untuk apa Rudeus menerima gadis trauma berambut putih dengan jiwa penuh luka? Bagaimana jika Rudeus cuma ingat gadis kecil berambut hijau yang imut, sementara dirinya yang sekarang sudah rusak oleh intrik istana bakal dibenci dan diusir? Bagi dirinya, ketakutan ditolak lebih buruk daripada kematian. Dia lebih memilih berada di samping Rudeus setiap hari, bernapas di udara yang sama, membantunya menyelesaikan masalah, tapi tetap bersembunyi di balik topeng Fitz. Dia takut mengambil risiko membuka hati lalu terluka parah. Nyatanya, ini adalah siksaan batin yang nyata. Dia melihat Rudeus menderita, mencoba mengingat identitasnya, tapi dia memaksa diri bungkam dan mengubur perasaannya. Dia menghabiskan terlalu banyak waktu sendirian, belajar bertahan hidup di antara para pengkhianat, sehingga sulit untuk percaya begitu saja. Blokade mental ini hampir merenggut kesempatan terakhirnya untuk hidup bahagia. Ternyata, dia harus merangkak melewati mimpi buruknya untuk melangkah maju, keluar dari bayang-bayang Fitz demi Rudeus. Karena itu, saat topengnya jatuh, itu bukan sekadar adegan romantis biasa. Itu adalah kelahiran keduanya. Ketika topeng itu hancur, terungkap alasan kenapa Sylphiette layak mendapat rasa hormat terbesar. Banyak pembenci menganggapnya istri paling membosankan. Mereka menilai Eris adalah gairah tempur yang liar, Roxy Dewi bijaksana, sementara Sylphiette cuma ibu rumah tangga penurut. Tapi aslinya, orang-orang itu gak paham apa-apa. Mari kita lihat akhir perjalanannya. Sylphiette melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Eris dengan pedangnya atau Roxy dengan sihir tingginya. Dia merangkul Rudeus saat pria itu hancur total, menderita depresi mental, dan tidak berdaya. Secara harfiah, dia menyatukan kembali jiwa Rudeus keping demi keping. Dia tidak bersaing dengan istri lain untuk tampil menonjol. Nyatanya, dia melakukan sesuatu yang lebih mulia, menjadi pilar beton yang menopang seluruh kediaman Grerat. Biar kalian paham, tanpa kesabaran, kedewasaan, dan kemampuannya menenangkan suasana, keluarga poligami ini bakal hancur di bulan pertama. Sebagaimana yang terungkap kemudian, dia menerima Eris dan Roxy bukan karena lemah, melainkan karena cintanya begitu matang dan besar, cukup untuk menampung siapa saja yang penting bagi suaminya. Dan hal paling luar biasa adalah akhir kisahnya saat era Rudeus selesai. Dia hidup lebih lama dari Rudeus. Dia melihat dunia besar yang mereka bangun perlahan meredup menjadi legenda. Alih-alih terjebak di masa lalu, dia menuntun generasi baru. Gadis kecil yang dulu dilempari batu karena rambut hijaunya, pada akhirnya berjalan menuju masa tua sebagai matriark bijaksana yang dihormati di klan raksasa. Sosok yang lahir sebagai bayangan tanpa hak, ternyata berakhir menjadi poros utama seluruh semesta ini. Kisahnya memberi pelajaran berharga. Kamu tidak perlu berteriak memamerkan kehebatan untuk menjadi kuat. Gak perlu berpura-pura jadi pahlawan. Kekuatan paling tak terkalahkan adalah yang tidak bersuara. Aslinya, itu adalah kekuatan seseorang yang menelan banyak penderitaan, bertahan hidup, menjaga cahaya di jiwanya, dan membangun benteng kokoh berlandaskan cinta murni dan loyalitas. Jika kalian menonton analisis ini sampai detik terakhir,
kalian adalah penonton setia. Kalian elit utama. Sekarang tulis di kolom komentar. Bagi kalian, siapa bos sejati dan istri terbaik Rudeus? Siapa karakter yang ingin kita bedah di video berikutnya? Apakah Aris, Rudeus, atau kita pindah ke anime lain? Tulis komentar kalian, subscribe channel ini, dan sampai jumpa lagi. Bye.